Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi eksponensial ya, yang merupakan bagian dari materi matematika peminatan pada SMA kelas 10. Oke, sebelum masuk pada materi inti, kita terlebih dahulu mengulas tentang dasar-dasar dari eksponensial ya. Jadi pada pembelajaran matematika di SMP sebenarnya kalian sudah pernah mendapatkan materi tentang bentuk pangkat ya. Nah, dalam penggunaannya secara matematis sebenarnya bentuk pangkat itu disebut dengan istilah eksponen atau eksponensial. Oke. Untuk A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A dan seterusnya hingga A-nya berjumlah N. Ya, definisinya seperti itu. Contohnya 7 pangkat 5 berarti 7 kali 7 sampai 5 kali. Kemudian 2 pangkat 20 berarti 2 kali 2 sampai 20 kali. Itu definisinya. Selanjutnya kita coba belajar sifat-sifat eksponensialnya ya. Untuk A-nya tidak sama dengan 0 dan B juga tidak sama dengan 0, M dan N-nya adalah bilangan bulat, maka sifat-sifat eksponensialnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Jadi kalau ada perpangkatan dikalikan, berarti pangkatnya itu ditambahkan. Contohnya, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 dikali 2 kali 2 kali 2 berarti 2-nya ada 5 sehingga sama dengan 2 pangkat 5. Yang B, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Kalau tadi perkalian itu ditambah pangkatnya, kalau pembagian itu dikurangi pangkatnya. Contohnya di sini 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3 berarti hasilnya tinggal 3 kali 3 berarti sama dengan 3 pangkat 2. Yang C, A pangkat M dikali atau biasa juga disebut dipangkatkan lagi dengan N. Jadi bisa dibaca A pangkat M dikali N, bisa dibaca A pangkat M dipangkatkan dengan N. Itu ya, sama dengan A pangkat M kali N. Ya. Contohnya 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 berarti 2 itu dikali dengan 3 sama dengan 6. Hasilnya 3 pangkat 6. Yang D sekarang, A kali B dipangkatkan M. Berarti bisa kita uraikan, A-nya sendiri dipangkatkan M dikali B dipangkatkan M. Kemudian yang E, A per B pangkat M. Sama dengan pembilangnya kita pangkatkan dengan M, penyebutnya juga kita pangkatkan dengan M. Contohnya 2 per 3 pangkat 3 berarti 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3. Di bagian pembilangnya 2-nya ada 3. 3 kali berarti 2 pangkat 3. Begitu juga dengan bagian penyebutnya berarti 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 3. Yang F, A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya 2 pangkat min 1. Kita ambil contoh misalnya min 1 itu bisa kita buat dari 3 dikurangi 4. 3 dikurangi 4 kan sama dengan min 1. Berarti kalau tadi perpangkatan yang dikurangi itu berarti sebenarnya bentuknya adalah pembagian. Ya, berarti 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 4 hasilnya sama dengan setengah. Sekarang kita masuk sifat yang ke-7 dan ke-8. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Itu pasti. Bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kemudian yang terakhir, akar dari A pangkat M. Ya, akar pangkat N dari A pangkat M. Berarti pangkatnya itu kita buat menjadi pangkat pembilangnya, akarnya kita buat menjadi penyebutnya. Contohnya 2 pangkat 3 di akar. Ini harusnya akarnya sampai di sini saja ya. Berarti 2 pangkat 3 di akar 2. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 per 2.
Itu sifat-sifatnya. Kita masuk ke tambahan contoh lagi. Misalnya di sini 5 pangkat 1 berarti sama dengan 5. 7 pangkat min 1 sama dengan 1/7. Kemudian 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 berarti 2 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Kemudian 2 pangkat 7 per 2 pangkat 3 berarti sama dengan 2 pangkat 7 min 3 sama dengan 2 pangkat 4. 3 pangkat 3 dikali 4 berarti 3 pangkat 3 kali 4 sama dengan 3 pangkat 12. 5 pangkat 9 di akar 3 ya, atau akar pangkat 3 dari 5 pangkat 9 boleh disebut seperti itu, sama dengan 5 pangkat 9 per 3 berarti 9 dibagi 3 sama dengan 3 berarti 5 pangkat 3 sama dengan 125. Kemudian nomor 7, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 3 berarti 3 pangkat 2 ditambah 6 dibagi 3 pangkat 3 berarti 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 8 min 3 sama dengan 3 pangkat 5. Yang terakhir 2 pangkat 4 dikali 8 pangkat 3 per 4 berarti kita buat semuanya bilangan pokoknya menjadi 2 berarti 2 pangkat 4 tetap 8 itu sama dengan 2 pangkat 3 kemudian dikalikan atau dipangkatkan lagi dengan 3 4 itu 2 pangkat 2 sehingga 4 ditambah 9 sama dengan 13 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 13 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 11. Oke, cukup mudah sebenarnya karena sudah pernah diajarkan saat SMP. Oke, kita masuk ke latihan. Ada 4 latihan di sini ya, akan kita bahas satu persatu. 5 latihan. Oke, pembahasannya yang nomor 1, P pangkat 3 dipangkatkan 4 dikali Q pangkat 8 dibagi Q pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 dikali P pangkat 6. Jadi kita lihat, kita operasikan dulu yang bagian dikurung. Berarti 3 kali 4 12, 2 kali 3 6 dikali dengan Q pangkat 8 dan P pangkat 6 pada bagian penyebut. Sehingga sama dengan P pangkat 12 dikurangi P pangkat 6 dibagi P pangkat 6. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi, berarti 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Q-nya pangkat 8 dikurangi 2 sama dengan 2. Masuk nomor 2. A pangkat 4 dikali B pangkat 5 dibagi A kali B pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 3. Berarti kita operasikan satu persatu dengan pangkat 3. Berarti 4 dikali 3, 5 dikali 3. Begitu juga dengan penyebutnya. Berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Sehingga sama dengan A pangkat 12 kali B pangkat 15 dibagi A pangkat 9 B pangkat 9. Sama seperti nomor 1, berarti A-nya kita operasikan, B-nya juga kita operasikan, sehingga hasilnya A pangkat 3 dikali B pangkat 6. Nomor 3 sekarang. 5 dikali 2 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat 3 dipangkatkan min 1. Sama dengan, berarti kita operasikan dulu yang di dalam kurung. 10 itu bisa kita ubah menjadi 5 kali 2 ya, agar sama dengan bilangan di pembilangnya. Sehingga 5 pangkat 1 min 3, karena di sini 1, di sini 3, dikali 2 pangkat min 4 min 3, baru dipangkatkan min 1, sehingga ketemunya 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 7. Nomor 4, 6 kuadrat dikali 3 dibagi 12 pangkat 3 dikali 2 pangkat min 4 dipangkatkan lagi dengan 3. Kita uraikan di sini. 6-nya sama dengan 3 kali 2. 12 itu sebenarnya kan sama dengan 3 dikali 4. Tapi 4 bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2 pangkat 2. Gitu ya. Sehingga di sini 3 kali 2 pangkat 2.
dipangkatkan 3. Tinggal kita operasikan. Berarti 3 pangkat 2 dikali 3 berarti 3 pangkat 3. 2 pangkat 2. Kemudian 3 pangkat 3 ya dikali 2 pangkat 2 min 4. Ya, berarti sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 itu 6. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Baru dipangkatkan dengan 3. Karena pembilang sama penyebut sama, maka nilainya pasti 1. 1 dipangkatkan 3, hasilnya tetap 1. Sekarang nomor 5. 2 P pangkat 5 dikali min 3 kali Q dipangkatkan 2. Dibagi 1/3 dikali P pangkat 3/2 dikali Q. Ya. Kita operasikan di sini yang di dalam kurung dulu. Min 3 dikuadratkan sama dengan 9. Ya. Q dikuadratkan sama dengan Q kuadrat. Sehingga 2 dikali 9 itu 18. 1/3 karena di bagian penyebut kalau pecahan pembagian bisa kita balik menjadi perkalian, berarti 1/3 itu kita balik menjadi 3/1 di sini. P-nya pangkat 5 dikurangi 3/2. Q-nya pangkat 2 dikurangi 1 sehingga hasilnya 54 kali P pangkat 7/2 dikali Q. Oke, itu penjelasan dari definisi dan juga sifat-sifat dari eksponensial. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.